kemudian barusan Dokter Siska datang di Polres Bogor untuk diperiksa atau dimintai keterangan sebagai pelapor ya, karena dokter sudah melaporkan pada hari Minggu. Dan hari ini dimintain keterangan sebagai korban. Dia sudah menjelaskan bagaimana kejadiannya sampai dia sakit dan bahkan sampai saat ini dia masih mengalami sakit di sininya. Seperti apa kejadiannya, data-datanya sudah saya serahkan kepada penyelidik. Jadi ada foto, ada juga hasil resum medis, dan juga ada beberapa video tentang kejadiannya. Nah, itulah yang tadi proses pemeriksaannya sudah dilakukan. Terima kasih banyak kepada penyelidik yang sudah melakukan pemeriksaan, bisa menerima laporan ini bahwa yang dilaporkan adalah inisial KH atau nama lengkapnya itu inisial Eka ya. Jadi nama lengkapnya seperti itu. Dilaporkan oleh Dokter Siska diduga melakukan tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan. Dan seperti itu. Hal-hal lain kalau mau lebih jelas mending tanya dengan korbannya sendiri bagaimana kejadiannya dan seperti apa yang terjadi. Jadi secara bukan hanya sakit karena badannya dilakukan penganiayaan, tapi secara psikis dia juga trauma akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh oknum seorang laki-laki. Begitu ya dokter ya. Boleh diceritakan kronologinya kalau bisa. Jadi kronologinya tuh seperti biasanya kan, saya ada memang terlalu peduli ya mungkin ya, sampai di rumah sakit juga kan. Dari saat itu juga saya sering menemani tiap hari, mengorbankan waktu praktek gitu. Ada memberikan media, mungkin juga ada yang sudah tahu aku memberikan obat-obatan, kemudian tidak hanya perhatian tapi juga aksi ya. Aku juga bawa makanan segala macam. Kemudian saat itu juga ada keluarga saya yang datang untuk silaturahmi aja dengan beliau. Jadi sore itu saya mengantar keluarga ke hotel di BKT. Saya bertemu juga dengan saudara KH ini. Kemudian setelah itu dia selesai syuting, kita ada nonton tayangan santai. Jadi beliau tidak bekerja ya saat itu. Kondisinya kita, saya, beliau dan adiknya itu sedang santai menonton tayangan menonton tayangan di layar TV hotel, dan dia juga ada merekam di HP-nya gitu kan. Saya nanya, karena kan saya menemani ini beberapa kali. Kalau misalnya tayangan kan biasanya syuting, kadang besoknya atau enggak malamnya tuh tayang. Jadi karena aku melihat ada adegan aku nggak lihat proses syutingnya, aku nanya, sayang ini kapan syutingnya? Nggak ditanggepin. Aku nanya lagi, ini kapan syutingnya? Terus yang aku nanya lagi, dia marah gitu. Bisa nggak jangan ganggu gini. Aku yang lagi nyender juga kan, dia agak aku didorong juga, sedang nyender ke dadanya dia kan, namanya lagi santai gitu kan. Terus aku kaget dong, karena aku merasa aku udah jauh-jauh. Terus aku juga nanya juga baik-baik, dan dia juga bukan bekerja ya, kita santai gitu. Dan adiknya tuh kan ada didorong, terus aku juga ngerasa tersinggung. Namanya kita punya hati, perasaan, datang jauh-jauh dari Jakarta untuk ibaratnya peduli sama orang ini. Aku berdiri, terus kamu bisa nggak sih kalau apa-apa tuh jangan marah. Aku bilang kayak gitu. Aku jauh-jauh loh datang, aku bilang gitu. Terus abis itu kita cekcok gitu kan, karena kan dia memang temperamental orangnya gitu. Mungkin orang-orang media juga tahu kalau sifatnya memang sedikit temperamental. Jadi aku kan ngerasa tidak dihargai gitu. Apalagi
dimarah-marahin di depan adiknya. Saya sebagai orang yang merasa udah peduli, jauh-jauh mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi gitu, kok dimarah-marahin itu dengan hal yang menurut aku tidak perlu marah. Itu akhirnya aku konfront dong, bisa nggak sih kamu tuh jangan marah-marah, sedikit-sedikit marah, apa-apa marah, aku bilang kayak gitu. Kita adu mulut. Setelah itu tuh dia melempar aku dengan tas, kamu keluar, kita putus, katanya, sambil dilempar dengan kencang. HP saya pun ini retak karena kan ada di dalam tas. HP saya sebanyak ini, lihat. Nih, ini sampai ada retak, saking melempar tasnya kencang. Kalau misalnya nggak kencang nggak mungkin retak ya. Tuh, ini di dalam tas itu ada HP saya, ada botol parfum yang 100 cc, kemudian tumbler stainless berisi air, tumbler termos yang untuk panas gitu, dan ada make up kit. Dia lempar, kena ke sini saya, yang sampai saat ini juga saya sakit karena ada dari keterangan dokter yang saya periksa kontusio otot. Gitu. Jadi di sini ada bengkak, ada memar daerah sini. Kemudian di sini fotonya ada sih, Dek, minta tolong foto, Dek. Foto yang ada bengkak-bengkak aku. Di situ juga ada memar di area tangan dan luka gores, sama leher aku sakit juga. Gitu. Aku dilempar kena badan. Aku kaget dong, kok kamu kasar banget, aku bilang gitu. Terus setelah itu juga ini ya. Ini ada yang lebih jelas lagi, Dek. Di sini bengkak, ini mengejendol gitu. Sampai sekarang bengkaknya udah hilang karena kan ini kejadian udah lama ya, 26 Mei. Ini ada biru-biru dari luka gores gitu. Setelah itu saya kan masih komunikasi lagi, dia minta putuskan, yakin kamu mau putus, aku bilang kayak gitu kan. Dia marah, saya dipaksa keluar, kamu keluar, dipaksa ditarik sampai keluar. Ada juga ini gores kan karena dipaksa keluar. Setelah itu aku maksa untuk balik lagi karena ada barang-barang aku di dalam. Aku mau beresin barang-barang aku bilang kayak gitu. Di sana pun di kasur aku beresin itu, dia juga ada narik aku ke kasur sampai nyekek aku dan mukul tangan aku juga sampai itu biru gitu. Aku dicekek, suruh kamu nyekek aku bilang kayak gitu. Kebetulan juga ada saksi juga karena ternyata driver dan kru syuting itu ada nonton di depan jendela gitu. Jadi dia ngeliatin, cuman pas waktu mau masuk nggak boleh katanya sama security. Aku nangis karena namanya juga kesakitan kan. Terus abis itu aku juga sempet shock karena kan diputusin gitu kan ya. Terus aku juga dicekek, dipukul, ditarik secara paksa. Itu bingungnya lagi saat itu tuh sebenarnya yang kejadian dia melempar itu nggak ada yang ngerekam tuh, adeknya kan ngerekam gitu. Aku bingung, ini kenapa sih kamu ngerekam? Aku bilang ini tuh kita lagi berantem, ngapain direkam? Akhirnya karena aku bingung kenapa harus direkam, akhirnya aku ada ngerekam video sendiri karena takutnya kan itu untuk apa gitu. Orang kalau berantem kan harusnya ditenangkan, dilerai, ini kok direkam, berarti kan niatannya apa gitu loh, kenapa harus direkam? Saya juga kecewa ya. Akhirnya karena aku bingung kenapa ada ini adeknya itu ngerekam, ya aku ngerekam dengan HP ku sendiri. Nah tapi yang kejadian awal itu tidak terekam sama sekali. Yang dia melempar gua, ya itu tadi hasilnya badan saya bengkak, ada kontusio otot gitu kan ya. Aku juga sangat menyayangkan ya, setelah itu tuh adeknya itu ada manggil security, kemudian supir aku lihat dari jendela, mau masuk nggak boleh sama security. Terus aku bilang, ini aku mau ngomong baik-baik nih sama dia, kasih aku waktu, aku bilang kayak gitu. Aku minta untuk ibaratnya apa ya,
kenapa sih harus seperti ini, kenapa harus sampai security dibawa-bawa. Aku minta untuk ngobrol 15 menit, saat itu juga disaksikan security, ya tetap marah-marah, kita putus ini itu. Akhirnya ya sudah, ini keputusan final kamu kita mau pisah. Oh oke, aku bilang gitu. Nah, ya dia meminta putus saat itu, dan karena kan sebenarnya masih ada kontrak kerjasama, kemudian juga untuk brand ambassador ini kontrak yang masih berlanjut itu sebenarnya kan kontrak kerjasama bisnis, tapi kontrak brand ambassador ini sudah selesai, cuman ada banyak PR yang belum dia selesaikan gitu. Jadi saat itu tuh aku mikir tuh ke situ, makanya aku minta waktu untuk ngobrol baik-baik kan ya. Cuman setelah itu besoknya aku sakit, badan aku semuanya sakit. Berapa hari kan? Aku nggak kerja itu 1 minggu ya gitu. Jadi akibat perbuatan penganiayaan dan perbuatan yang tidak menyenangkan menyebabkan dia tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan aktivitas selama hampir 6 hari. Karena aku kan nangis terus berusaha menghibur diri juga tuh sambil perawat aku bawain obat, terus aku juga kan sempat ke IGD juga, nangis aja gitu, kayak sakit badan, sakit mental juga, karena ya ibaratnya kayak merasa kayak kurang kayaknya selama ini tuh saya banyak berkorban untuk dia, berkorban waktu, materi, uang, jangankan dia yang sakit, keluarganya sakit aja, dari banyak saya untuk berkorban.